Iya, salam sejahtera bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih diberi kesempatan Tuhan untuk makan makanan rohani serta datang memohon kepadanya atas setiap hasrat, kerinduan, harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita menaruh harapan kita pada Tuhan Yesus, percayalah, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita sedang mengalir air mata, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan setiap permohonan orang-orang yang datang kepadanya. Ya, ini menjadi tema renungan dan doa kesembuhan hari ini, memohon kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 8, saudara-saudara, ayat 5 sampai yang ke-7, di sana Tuhan Yesus didatangi oleh seorang perwira. Wah, ini pejabat tinggi, memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi sikap daripada perwira ini dikisahkan dalam Injil, datang memohon kepada Tuhan. Memohon itu berarti dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia melepaskan atribut, termasuk atribut itu pakaian kebesarannya, termasuk beban di pundaknya. Kalau dia punya pangkat yang tinggi, dia lepaskan semua. Dia datang memohon. Dia yakin seyakin-yakinnya. Dia percaya sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan Yesus dapat menolongnya. Ada sebuah keadaan buruk yang terjadi di dalam timnya. Apakah itu? Dalam ayat 6 mengisahkan, ternyata dia memiliki seorang rekan, dikatakan hambaku, terbaring di rumah. Terbaring karena sakit. Ini sakitnya lumpuh. Dan karena lumpuh ini, orang ini sangat menderita. Ya, pada umumnya setiap sakit itu membuat manusia menderita. Maka Tuhan Yesus berkata, dari perjanjian lama sudah dinubuatkan, dalam surat 1 Petrus pun mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus penyakitmu disembuhkan. Dia yang tidak berdosa tertikam oleh karena pelanggaran, dia lakukan itu. Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya engkau menerima kemuliaannya. Orang ini menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus dan dia memohon kepadanya. Tuhan, ini adalah request prayer-nya. Tuhan, hambaku terbaring. Tuhan, puji Tuhan banget ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sejak kematiannya kita bukan lagi hamba yang memanggil antara hamba dengan Tuhan yang begitu jauh. Tuhan Yesus menegaskan, dan juga di surat Roma menegaskan bahwa kita sudah memiliki rohnya. Maka oleh keberanian kita bukan hanya masuk di dalam pelataran dengan nyanyian, tapi juga kita ini memanggilnya Bapakku yang di surga. Maka hari ini ketika engkau mendengarkan renungan ini, mungkin engkau terbaring di ruang ICU, terbaring di rumah sakit, terbaring di ranjang pesakitanmu dalam kamar bertahun-tahun. Jikalau engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka rohnya belum diberikan kepada engkau untuk memanggilnya sebagai Bapa. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Kristus penebus dalam hidupmu. Maka rohnya diberikannya kepadamu. Maka ketika rohnya diberikan kepadamu, kita dapat memanggilnya Bapa. Dalam permohonan kita berkata, Bapakku yang di surga. Saya sedang terbaring di rumah karena sakit. Sebutkan sakit apa? Datang memohon,
lepaskan atribut kesombongan kita, lepaskan atribut beban kita. Stroke, lumpuh, sakit, ancaman kematian. Beberapa yang mungkin mendengar ini, suamimu atau orang tuamu dalam ruang ICU. Kalau mereka tidak bisa memohon karena kondisi yang kritis, saudara yang mendengar ini, ada darahnya mengalir atas darah Anda. Ada darah ibumu mengalir atas darah engkau. Datanglah memohon kepada Tuhan. Bapa, orang tua aku terbaring sakit. Dia lumpuh. Dan sakitnya ini menderita. Selang-selang infus masuk di dalam. Menembak, menusuk urat. Tubuhnya dipenuhi oleh jarum-jarum suntik untuk infus makanan dan obat-obatan. Bapak, saudara-saudara, pastor mengarahkan Anda. Pastor sudah menggiring iman percaya Anda untuk datang kepada Tuhan Sang Pemilik Khalik langit dan bumi. Bapak, orang tuaku terbaring di rumah sakit. Bapak, anakku sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tuhan Yesus berkata dari Injil Matius 8 ayat ke-7, saudara catat baik-baik. Patri ke dalam hatimu sungguh-sungguh. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Si Tuhan Yesus meresponi permohonan doa. Ketika Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, dalam hatimu, Tuhan Yesus akan mengerjakan sesuatu yang baik. Hari ini ada begitu banyak undangan yang meminta Pastor Andy mendatangi. Baik lokal di Balikpapan, di rumah atau di rumah sakit, maupun juga di luar kota yang pastinya sudah belum mungkin ya untuk luar kota karena memang khusus Balikpapan sudah ditutup penerbangan. Pun demikian masih ada kerabat-kerabat yang datang untuk meminta ke kota ini dan seterusnya. Beritahukan kepada mereka semuanya lewat renungan ini. Pastor Andy tidak perlu datang. Yang perlu datang adalah Tuhan Yesus. Dan hebatnya, tahukah saudara kenapa Tuhan Yesus ketika menebus manusia dia bangkit dan dia naik ke surga? Tuhan Yesus gak membiarkan orang percaya yatim piatu. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa dan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26 berkata, roh yang dari Bapa diberikannya kepada setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, menjadi anaknya. Supaya apa saudara-saudaraku sekalian? Supaya Tuhan Yesus Kristus bisa hadir di setiap rumah-rumah orang yang memanggilnya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini ada di Israel aja. Maka ketika mengalami lockdown lokal ini, saudara-saudara, orang berjumpa Tuhan Yesus harus datang terbang ke Israel. Tapi puji syukur, dia naik ke surga, namun dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia siap menghapus air matamu, dia siap menolongmu, dia siap untuk hadir dalam hidupmu waktu engkau memanggil, memohon kepadanya. Pastor Andy tidak harus selalu datang ke tempat Anda. Tetapi yang paling penting Tuhan Yesus datang. Roma 10 ayat 8 berkata, firman ini tidak jauh daripadamu. Ia dekat di mulut dan di hatimu. Perkatakan firman Yesus. Memohon kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber. Dan ketika Tuhan Yesus hadir dalam permohonan doamu, segala sesuatu yang baik sudah dikerjakannya. In Jesus' name. Datanglah memohon kepadanya. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus sang penguasa hidupku, Raja segala raja, memberkati setiap pendengar. Dan pastor berdoa, sekarang angkatlah dua tanganmu. Tuhan Yesus yang saya beritakan, di setiap dimanapun pendengar ini ada, bawalah setiap hatimu dan memohon kepada Tuhan secara pribadi.
Kalau dalam beberapa segmen-segmen saja Pastor bertemu orang dan mereka minta doa, mereka pulang mendapat kelegaan. Saya manusia terbatas. Tetapi ketika engkau berserah memohon pada Tuhan Yesus, percaya jalan-jalannya bukan jalan-jalan kecelakaan, tapi jalan hidup orang benar seperti terang matahari, semakin berjalan, semakin bersinar. Sekalipun dia berlari, mungkin ada pergumulan yang mengejar dia, tapi dia tidak lelah. Dia akan tetap terbang naik tinggi, mengatasi langit bumi seperti Raja Wali. Ada kekuatan yang baru datang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatanmu tidak menjadi kecil, tapi engkau akan diperbaharui day by day. Engkau akan semakin kuat otot rohanimu, imanmu akan terbangun. Dan Bible mengisahkan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tangan-tangan yang terangkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berdoa dan memberkati mereka dalam namamu yang Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, di ruang ICU, sakit lumpuh yang membuat mereka sangat-sangat menderita, sakit jantung, sakit hati, keadaan buruk tertekan, khawatir, depresi, gula, lever, ginjal, katarak, kanker, tumor, benjolan-benjolan, atau mereka yang mengalami kekosongan di dalam kandungannya dan mereka butuh mujizat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Harapanmu di dalam Dia tidak akan pernah dikecewakan. Demi kemurahan Tuhan, tangan-tangan yang terangkat dan form-form doa yang masuk sejak kemarin. Emas dan perak saya tidak punya, tapi apa yang kumiliki, iman dari Tuhan Yesus dan kuasanya, kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah. Tap! Kesembuhan mengalir, kelepasan mengalir. Ingat baik-baik, bukan pola, bukan cara, tapi iman kepada Tuhan Yesus. Setiap kita menerima kuasa kesembuhan, lawatan doa dengan hubungan pribadimu. Tapi ketika Pastor mengalirkan ini warna, saudara tidak harus mengikuti dengan warna yang sama. Ada yang lembut, seperti saya udah ajarkan kemarin. Tapi di dalam nama Yesus, saya sudah melihat banyak kelepasan terjadi. Ada harapan yang baru muncul. Duka citamu segera tergantikan dengan sukacita. Tuhan Yesus Raja Damai memberkati setiap kita. Turunkan tangan Anda, cek tubuh Anda. Badan Pastor seperti ada aliran listrik yang begitu kuat. Saya berdoa dan saya percaya karena Tuhan adalah roh. Di tubuhmu juga ada seperti aliran listrik yang membangkitkan semangatmu. Tubuh yang lemah sekarang berdirilah. Orang-orang di kursi roda sekarang berdirilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cek tubuh Anda, sisa umur kita. Yuk, kita berjanji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor meminta doa-doa ini dibagikan kepada setiap orang-orang sakit. Ya, dan jika ini masuk juga di WhatsApp, Telegram, dan jika masuk di YouTube juga, Pastor meminta setiap yang terberkati share link ini, ya, subscribe, dan juga supaya lewat pelayanan sosial ini, pelayanan media ini, pelayanan yang menjangkau ini, saudara-saudara, lebih banyak orang-orang datang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom, shalom.